Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ini usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamah umya wa bukma wa thumma ma'wahu jahannam. Pada hari kiamat nanti manusia kami bangkitkan dari kuburnya dalam keadaan buta, ada pula dalam keadaan tuli, dan ada pula dalam keadaan bisu. Mereka Allah lemparkan ke dalam neraka jahannam. Sidang jemaah Jumat insyaallah dimuliakan Allah. Khatib mengajak untuk diri khatib sendiri dan jemaah Jumat sekalian, mari kita bersama-sama meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah. Rasa takut kita hanya kepada Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Sidang jemaah Jumat dimuliakan Allah. Kita angkat sebuah tema khutbah Jumat tentang hari perjalanan manusia menuju padang mahsyar. Bagi jemaah Jumat yang ingin mendalami, silakan baca buku yang berjudul Huru Hara Hari Kiamat yang ditulis oleh Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tidak cukup waktu bagi kita untuk menjelaskan secara detail perjalanan manusia menuju padang mahsyar, tetapi dalam kesempatan khutbah yang terbatas ini bisalah kita ambil secuil atau sedikit hikmah di mana perjalanan manusia menuju padang mahsyar. Sidang jemaah Jumat dimuliakan Allah. Riwayatnya begini. Suatu ketika malaikat Israfil meniup sangkakala pertama, maka hancurlah bumi. Matahari berbenturan, planet-planet bertabrakan, air laut tumpah, manusia terbang seperti anai-anai, seperti kapas. Itulah yang disebut dengan hari kiamat. Lalu ditiup sangkakala kedua, maka dibangunkanlah manusia dari kuburnya masing-masing. Yang dibangunkan dalam keadaan buta, bisu, tuli, tidak bisa mendengar. Allah sampaikan dalam Al-Quran, wa nahsyuruhum yaumal qiyamah umya wa bukma wa summa ma'wahu jahannam. Pada hari kiamat nanti mereka kami bangkitkan dari kubur dalam keadaan buta, dalam keadaan tuli, dalam keadaan tidak bisa mendengar, berbicara. Mereka Allah lemparkan ke dalam neraka jahannam. Sidang jemaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Manusia protes kepada Allah, "Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta, tidak bisa melihat? Padahal ketika hidup di dunia kami bisa melihat, ya Allah, melihat ciptaanmu yang indah, melihat alam, melihat orang-orang yang kami cintai. Kenapa hari ini engkau jadikan kami tidak bisa melihat?" Betul, engkau ketika hidup di dunia bisa melihat, tetapi ketika engkau hidup di dunia tidak pernah melihat ayat-ayatku, kata Allah. Tidak pernah melihat tanda-tanda kebesaranku. Maka pada hari kiamat engkau dibangkitkan dalam keadaan buta. Kenapa engkau bangkitkan kami dalam keadaan tidak bisa berbicara? Karena ketika hidup di dunia engkau tidak pernah melantunkan, mengucapkan, menyebut asma-asmaku, kata Allah. Dari agama jauh, dari masjid jauh, tidak pernah baca Quran, kau sibukkan dengan kehidupan dunia, maka orang seperti itu akan dibangkitkan dalam keadaan tidak bisa berbicara. Kenapa engkau bangkitkan kami dalam keadaan tidak bisa mendengar? Karena ketika hidup di dunia telingamu tidak mau mendengarkan ayat-ayatku, kata Allah. Sidang Jumat dimuliakan Allah. Lebih lanjut Ibnu Katsir menjelaskan perjalanan manusia menuju padang mahsyar berkelompok-kelompok, berbaris-baris. Manusia berjalan menuju padang mahsyar sesuai amalannya ketika hidup di dunia. Lalu ketika sampai di padang mahsyar, apa yang dirasakan oleh manusia? Berbeda tak orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang engkar kepada Allah? Beda. Orang-orang yang membangkang kepada Allah, orang-orang yang jauh dari Allah, tidak mau melaksanakan sholat, ibadah, puasa, berbeda. Maka orang-orang yang ingkar kepada Allah nanti ketika di padang mahsyar, menurut riwayat yang jarak matahari dengan kepala manusia sejengkal, ketika itu manusia ada yang merasakan haus, lapar. Saking hausnya manusia, diusap-usapnya tenggorokannya sampai putus lehernya, saking panasnya padang mahsyar. 69 kali lipat panasnya api dunia. Sidang jemaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu suasana di padang mahsyar, manusia disuruh mengakui dosanya. Bahasa kitanya seperti ini ya. Hai si fulan, apakah memang ini kerjamu ketika engkau hidup di dunia? Kalau di dunia lah orang bertanya kepada kita, masih bisa dijawab kong kaling kong, masih bisa berkilah. Tetapi pengadilan Allah di padang mahsyar, yang menjawab bukan lidah, yang menjawab bukan lisan, tapi menjawab adalah amal ibadah. Jangankan di padang mahsyar, di kantor polisi saja contohnya, ada orang yang mencuri, ditanya oleh polisi, apakah memang ini kerjamu engkau mencuri? Berapa kali? Kata yang mencuri, ndak ada pak. Ngaku dah, ndak ada pak. Polisi mempunyai cara sendiri. Ada yang main tampar, bermacam caranya. Apalah lagi di padang mahsyar, manusia disuruh mengakui dosanya kepada Allah. Sidang jemaah Jumat dimuliakan Allah. Lalu di padang mahsyar ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Yang pertama ditanya di padang mahsyar adalah solat.
Awalam yuhasibu fi amri yaumil qiyamah as-shalah. Salat yang pertama kali ditanya. Kalau baik salat seseorang, maka akan baik seluruh amal ibadahnya. Tapi kalau rusak salat, maka selesailah amal-amal ibadah yang lainnya. Pantas Nabi menyampaikan, as-salatu ibaduddin. Salat adalah tiang agama. Ibarat masjid yang indah tanpa tiang, tanpa pondasi, tidak mungkin. Kipas yang cantik, plafon yang bagus berdiri tanpa pondasi, tanpa tiang. Oleh karena itu, bagi anak-anak kita, tanamkanlah pendidikan solat dari umur 7 tahun. Sab'ah sana, 7 tahun. Kalaupun umur 10 tahun tak solat, kata Nabi, pukul dia, nasihatin dia. Masjid kita yang indah, Masya Allah. Anak-anak kita tentu kita latih bagaimana dia cinta dengan masjid. Hidupkan kajian-kajian kepemudaan remaja masjid. Di sini alhamdulillah berjalan dengan lancar dan baik. Mudah-mudahan terus kita ramaikan dengan anak-anak muda. Sidang jemaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pertanyaan pertama di hari kiamat adalah tentang salat. Ibnu Katsir menjelaskan lebih lanjut, ada kasus-kasus yang muncul di padang mahsyar yang diminta pertanggungjawab di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kasus pembunuhan. Karena dia menghilangkan nyawa seseorang, maka dia membunuh. Maka orang yang dibunuh tadi nanti menunggu di padang mahsyar, menunggu orang yang membunuh lewat, meminta keadilan kepada Allah. Ya Allah, inilah orang yang membunuh saya, ya Allah. Banyak pengadilan di dunia, tapi sulit keadilannya Allah. Hari ini aku menuntut kepadamu, ya Allah. Kata orang yang membunuh, bukan saya yang membunuh, ya Allah. Saya disuruh oleh si fulan, ya Allah. Maka cari si fulan itu. Ada otak intelektual. Jadi persoalan menghilangkan nyawa orang bukan persoalan remeh-temeh, bukan persoalan gampang. Pertanggungjawabannya sampai kepada mahsyar. Sidang jemaah Jumat dimuliakan Allah. Lalu kasus yang kedua yang diminta dipertanggungjawab di kemah Allah nanti di padang mahsyar, yaitu kasus pencurian, korupsi. Karena dia pejabat, maling, merampok, kontraktor ngambil semen, pasir, batu, maka yang diambil itu akan dia pikul di padang mahsyar. Yang ketiga, kasus-kasus yang dipertanggungjawabkan di mahkamah Allah di padang mahsyar, yaitu kasus tentang tanah. Ini agak jauh sedikit, karena hebat dia jadi pengacara, bukan tanah dia menjadi milik dia, maka tanah itu akan dia pikul di padang mahsyar. Oleh karena itu, dalam buku huru hara hari kiamat, perjalanan manusia menuju padang mahsyar sangatlah dahsyat. Begitu hebat, luar biasanya. Begitu Ibnu Katsir menjelaskan, supaya kita sebagai umat Nabi Muhammad yang selalu dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan lebih berhati-hati, karena dunia hanyalah sementara. Akhirat selamanya, hanya numpang sesaat kita di dunia. Tetapi kampung akhirat yang kekal abadi, itulah yang namanya kehidupan akhirat kelak. Bersikap berhati-hati di dunia, perbanyak amal, sehingga di padang mahsyar Allah mudahkan segala perjalanan kita, sehingga Allah masukkan kita dengan lancar dan mulus ke dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Fa'al absar la'allakum turhamun.